Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita kembali. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kita masih berkesempatan untuk masuk dalam ibadah doa hari ini. Dan terlebih lagi mari kita tetap bersyukur karena kasih setia Yesus dalam hidup kita yang tidak berubah. Percayalah, hari ini lawatan kasih setianya Dia boleh nyatakan kepada setiap kita yang tetap hidup setia dan berharap kepadanya. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita, seluruh hidup kita untuk menerima lawatan Tuhan kita dalam doa hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, berdoa dalam hati masing-masing, bersyukur kepadanya, mohon ampun kepadanya, dan mari kita bawa hati kita yang terbuka di hadapannya. Amin. Yakobus yang pertama ayat yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Anugerah yang terbaik dari Tuhan kepada setiap kita, anak-anaknya, bukanlah terbebas atau terlepas daripada setiap pergumulan dan kesulitan kehidupan kita, melainkan janji setianya, penyertaannya, kasihnya yang Dia nyatakan dalam segala musim kehidupan kita. Dia setia, kasihnya tidak berkurang dan tidak berubah. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. musim pun berganti, musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setia. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal.
Mari kita masuk di dalam doa syukur kita. Jemaat Tuhan, silakan mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, berdoa dalam hati masing-masing. Hitung setiap berkat, anugerah, rahmat, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ucapkan syukur di hadapannya, naikkan syukur kita kepadanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur ya Tuhan. Ya Bapa. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap pergumulan sekalipun dalam kehidupan kami. Kami tetap mau mengucap syukur juga ya Tuhan dalam keadaan kondisi yang mungkin hari ini kami belum bisa mengerti. Tapi biarlah sungguh ya Tuhan, hari ini kami mau datang, kami mau buka hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan hidup kami, untuk kami kembali diingatkan bahwa kami hidup di dalam dunia ini sekalipun tidak mudah. Kami punya kasih Kristus yang besar dalam kehidupan kami, yang setia menuntun, memimpin setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Pasang surut kehidupan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, ada di dalam tuntunan Engkau. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, hari ini pujian, doa, firman boleh melawat setiap kami di rumah kami masing-masing dalam kondisi keadaan apapun kami. Tuhan boleh kuatkan kami, hiburkan kami, anugerahkan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita dan firman Tuhan, mari kita dengan iman berseru kepada Tuhan Allah kita. Karena hanya Dia yang sanggup menopang kehidupan kita, kehidupan dunia ini. Hanya di dalam Dia kita tidak akan goyah. Hanya di dalam Dia ada kekuatan untuk hidup kita. Kekuatan di hidupku, Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Kita terus berdoa untuk pemerintahan kita, Indonesia.
Tuhan berikan hikmat bijaksana dalam keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintahan kita dan diterapkan baik dalam hal isu kesehatan, hukum, politik, ekonomi, keamanan. Kita dukung di dalam doa pemerintahan Indonesia kita. Kita tahu, kita percaya bahwa kita sanggup bisa melewati semuanya ini bersama dengan Tuhan. Mari kita buka suara bersama-sama. Kita terus berdoa untuk pemerintahan kita Indonesia, dan juga kita tidak lupa untuk berdoa bagi masyarakat Indonesia pun dapat menjadi rakyat yang berperan aktif, memberikan sumbangsih signifikan dalam setiap hal yang kita lakukan untuk mendukung semua keputusan dan kebijakan pemerintahan yang ada. Mari kita buka suara untuk dua pokok doa kita ini, untuk pemerintahan kita di dalam setiap keputusan dan kebijakannya, dan yang kedua kita berdoa untuk masyarakat Indonesia dapat berperan di dalam mendukung semua keputusan dan kebijakan pemerintah tersebut. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami berdoa, tidak lupa ya Tuhan, kami senantiasa berdoa menyerahkan untuk Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Yesus Kristus, Engkaulah yang memerintah atas segala suku bangsa, Engkau yang memerintah atas Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan juga yang memberikan hikmat bijaksana untuk pemerintahan Indonesia dalam setiap mengambil keputusan kebijakan ya Tuhan, di dalam segala aspeknya, baik itu politik, ekonomi ya Tuhan, hukum, kesehatan ya Tuhan, seluruh hal ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan supaya sungguh Tuhan Kau yang ada di belakang semua kebijakan keputusan yang perlu diambil di dalam pemerintahan Indonesia ini ya Tuhan. Supaya sungguh ya Tuhan di dalam setiap hal ya Tuhan yang ada, Engkau yang berkarya ya Tuhan dengan lebih lagi untuk Indonesia ini, sehingga Indonesia boleh survive ya Tuhan, melewati semua pandemi ini ya Tuhan dengan baik. Tuhan berkati juga Tuhan supaya ada pemulihan di dalam segala sektornya Tuhan, terutama di dalam ekonomi Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia Tuhan, setiap kami ya Tuhan, dimulai dari kami dapat menjadi masyarakat yang berperan aktif ya Tuhan, di dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami dapat memberikan sumbangsih yang signifikan untuk mengentaskan ya Tuhan pandemi ini ya Tuhan, dan juga untuk mendukung setiap kebijakan dan keputusan pemerintah yang diambil ya Tuhan. Tuhan Kau yang berkati ya Tuhan Indonesia ini dan setiap kami masyarakat di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkaryalah untuk Indonesia, pulihkanlah Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk hubungan Amerika Serikat dan China yang masih memanas seperti kita ketahui dari beberapa berita yang kita baca. Kiranya Tuhan boleh tolong dalam pemulihan di seluruh aspeknya. Dan kedua, pemimpin juga boleh diberikan hikmat bijaksana di dalam setiap menghadapi polemik yang ada ini. Mari kita berdoa, kita percaya Tuhan boleh pulihkan keadaan yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa, kita buka suara untuk hubungan Amerika Serikat dan juga China. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk dunia ini ya Tuhan, secara global ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk hubungan antara pemerintahan Amerika Serikat dan juga China ya Tuhan, Tiongkok ya Bapak. Kami berdoa biarlah sungguh Tuhan Kau yang pimpin ya Tuhan di dalam setiap pemerintahan mereka ya Tuhan, diberikan hati yang mau sungguh dilembutkan ya Tuhan, sehingga sungguh ada kedamaian dan ada hubungan yang boleh sungguh dibaharui di dalam Tuhan, sehingga kemajuan daripada negara-negara berkembang ini ya Tuhan boleh sungguh membawa satu dampak yang baik ya Tuhan untuk seluruh muka bumi ini ya Tuhan, karena boleh Tuhan pulihkan setiap hubungan mereka. Tuhan tolong berkati ya Tuhan supaya sungguh Tuhan Engkau yang boleh bekerja di dalam setiap polemik ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur, amin. Mari kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk setiap tenaga medis. Kita yakin dan percaya di antara setiap kita hari ini ada para tenaga medis yang berdiri di garis terdepan, yang pastinya sudah mungkin cukup lelah menghadapi semuanya ini. Kita berdoa supaya kekuatan dari Tuhan dicurahkan untuk setiap mereka. Dan kita juga tidak lupa berdoa untuk setiap pasien dan orang-orang yang masih perlu dikarantina secara khusus. Kita berdoa supaya sungguh Tuhan boleh tolong dan pulihkan setiap
setiap mereka. Mari kita buka suara bersama-sama untuk dua pokok doa kita ini, untuk para tenaga medis dan untuk setiap pasien dan juga para orang-orang yang masih perlu dikarantina secara khusus. Mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan, hari ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Ada mungkin di antara kami hari ini adalah para tenaga medis sedang ikut kebaktian doa ini. Tuhan, Engkau yang jamah setiap mereka, lawat satu persatu ya Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan, dan biarlah sungguh Tuhan Engkau yang lindungi senantiasa mereka, supaya mereka dijauhkan dari setiap sakit penyakit yang ada ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, setiap hal yang mereka lakukan, tugas mereka boleh menjadikan itu semua panggilan yang mulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka boleh bertugas, mereka boleh melayani, merawat ya Tuhan, dengan hati yang sungguh melayani Tuhan, memberi yang terbaik. Tuhan, berkati setiap kerja keras setiap mereka, supaya sungguh apa yang mereka lakukan, kerjakan, semuanya boleh bermakna dan juga semuanya boleh bermanfaat dengan begitu besar bagi perkembangan kesehatan di tengah-tengah kami saat kondisi kami saat ini. Berkati juga Tuhan untuk para pasien ya Tuhan hari ini. Mungkin ada di antara kami yang harus dikarantina secara khusus. Tuhan, pulihkan setiap kami. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Tuhan yang patahkan setiap kuasa sakit penyakit yang ada. Tuhan yang gantikan dengan kesembuhan ya Tuhan. Dan kuatkan iman setiap orang-orang ya Tuhan yang hari ini mungkin sedang dikarantina secara khusus ya Bapa. Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Kita berseru kepada Tuhan karena kita yakin dan percaya Dia Allah yang hidup, Dia penyelamat dan penolong setiap kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mengingat untuk mendukung dalam doa poliklinik di bawah naungan GI Hok Im Tong, yakni Poliklinik Elim di Kota Bandung dan juga Bethesda di Garut. Kita berdoa supaya langkah-langkah perencanaan ke depan Tuhan boleh sertai dan tuntun selalu. Mari kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kegiatan belajar mengajar, baik sekolah ataupun universitas yang akan diaktifkan secara bertahap kembali. Kita juga mengingat untuk Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia di bawah naungan GI Hok Im Tong. Kita dukung di dalam doa supaya setiap langkah ke depan juga mereka boleh Tuhan sertai. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dua pokok doa ini. Kita berdoa yang pertama untuk poliklinik di bawah naungan GI Hok Im Tong dan juga untuk sekolah di bawah naungan GI Hok Im Tong, yaitu ada Trimulya dan Bintang Mulia. Untuk poliklinik ada Elim dan juga Bethesda. Kita buka suara bersama-sama, kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hal ya Tuhan. Kami bersyukur yang ada di bawah naungan GI Hok Im Tong, gereja ini boleh menjadi berkat ya Tuhan, untuk bidang kesehatan, untuk poliklinik Elim dan juga untuk poliklinik Bethesda di Garut. Biarlah sungguh Tuhan Kau yang juga sertai setiap perencanaan ke depannya, langkah-langkah yang harus diambil. Tuhan Kau yang sertai dan beri hikmat supaya sungguh badan kesehatan yang ada di bawah naungan GII ya Tuhan ini boleh menjadi berkat, menolong banyak orang ya Tuhan, dan menjadi saluran kasih daripada Engkau sendiri. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak untuk sekolah dan juga universitas yang akan membuka secara bertahap. Kami berdoa biarlah sungguh Tuhan Kau juga yang tuntun setiap perencanaan ke depannya. Tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan Kau yang bisa berkarya di dalam segala sesuatunya ini, di dalam bidang pendidikan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Trimulya dan juga Bintang Mulia. Kami berdoa berikan hikmat, anugerah bijaksana ya Tuhan dari
daripada Tuhan, supaya sungguh di dalam rancangan pelaksanaan ya Tuhan ke depannya ada pimpinan daripada Tuhan, ada naungan daripada Tuhan, sehingga sekolah boleh kembali dibuka ya Tuhan dengan baik, semuanya kondusif dengan baik ya Tuhan, proses belajar mengajar juga boleh dilakukan dengan efektif dengan baik ya Tuhan, dan tetap aman ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, bersertalah ya Tuhan dengan gerejamu ini ya Tuhan, dalam setiap hal yang perlu kami ambil dan perlu kami putuskan di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga berdoa. Kami memohon supaya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mendukung segenap kami, gereja kami GI Hok Im Tong tetap diberkati untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Segenap karyawan, staf, pengurus, majelis, hamba Tuhan diberkati dan diberi hikmat untuk tetap melayani Tuhan dan jemaatnya dalam masa-masa tidak mudah ini, terutama dalam pelayanan berbasis virtual dan online kami ke depannya, supaya Tuhan juga tetap boleh berkarya lebih lagi di dalamnya, menjadikan saluran-saluran pelayanan online kami menjadi saluran kemuliaan, berkat dan lawatan Tuhan untuk segenap jemaat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka suara bersama-sama berdoa untuk gereja ini tetap menjadi saluran berkat, dan di dalam pelayanan kami berbasis online dan juga virtual, Tuhan tetap memberkati di dalamnya. Mari buka suara bersama-sama. Tuhan, kami juga hari ini tetap berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, gerejamu ini Tuhan berkati untuk menjadi saluran berkat. Tuhan, biarlah sungguh ya Tuhan, gereja GI Hok Im Tong tetap Tuhan berkati untuk menjadi saluran berkat, menolong dan memberkati setiap jemaat-jemaat yang membutuhkan dan juga lingkungan sekitar ya Tuhan yang membutuhkan. Berkati juga Tuhan untuk pelayanan kami juga ke depannya dalam bidang online dan juga virtual ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan di dalam langkah-langkah yang diambil juga Tuhan Engkau yang memakai ya Tuhan, supaya semua pelayanan kami ini boleh Tuhan jadikan menjadi saluran lawatan kasih-Mu ya Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dalam keadaan yang mungkin new normal ya Tuhan di kedepannya nanti. Tuhan tolong ya Bapa, supaya sungguh rahmat dan hikmat-Mu ya Tuhan menyertai setiap pelayanan kami, dan Tuhan boleh memberkati pelayanan kami dengan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri doa-doa syafaat kita hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Naikkan setiap doa-doa pergumulan setiap kita yang mungkin kita tidak dapat katakan kepada orang lain, yang ada di dalam hati setiap kita. Kita doa, kita naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang hidup, Dia Kristus Yesus yang tidak pernah berubah kasih-Nya kepada setiap kita. Tuhan, hari ini ya Bapa, kami menaikkan doa-doa pergumulan kami. Dalam kondisi keadaan sulit saat ini, pergumulan kami pun masih saja berjalan ya Tuhan, silih berganti. Bahkan ada mungkin di antara jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan hari ini mengalami pergumulan yang begitu menyesakkan. Tuhan, Engkau yang lihat setiap jemaat-jemaat-Mu, mungkin ada di antara kami di dalam pergumulan kesehatan. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh kuatkan. Ada di antara kami yang bergumul di dalam ekonomi kami, pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan. Setiap hal ya Tuhan yang kami kerjakan dan kami fikirkan, biarlah sungguh Tuhan Kau yang berkati semua kerja keras daripada jemaat-Mu ini dengan jalan keluar yang terbaik untuk setiap usaha mereka. Tuhan, di antara kami juga hari ini ada yang bergumul di dalam studi kami ya Bapak. Tuhan juga yang pimpin, senantiasa tuntun jalan masa depan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga ya Tuhan, jikalau ada di antara kami yang hari ini bergumul di dalam
iman kami, kuatkan, teguhkan ya Tuhan, dan lawatlah ya Bapa, supaya sungguh ya Tuhan di dalam setiap pergumulan kami sekalipun, kami senantiasa boleh menemukan Yesus Kristus yang punya kasih setia dalam kehidupan kami senantiasa. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, pemulihan daripada Tuhan dinyatakan, dilawatkan kepada setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa-doa setiap kami hari ini ya Tuhan, yang kami mau naikkan ya Tuhan, semuanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, nama yang ajaib, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup, yang punya kasih setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita kembali bersama-sama akan berdoa bersama. Namun sebelum itu, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali hari ini kami bersama-sama akan berdoa. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Tuhan, di dalam menghadapi kehidupan kami ini. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam situasi COVID-19 hari ini, kita mengalami banyak perubahan dan ada banyak ketidakpastian dalam perjalanan hidup kita akhir-akhir ini. Yang sehat bisa langsung sakit. Bicara ekonomi hari ini juga semakin tidak jelas. Ada ketidakpastian, ada muncul ketakutan, dan ada muncul berbagai kekhawatiran. Nah, karena itu mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus tetap sama selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan mengikuti urutan waktu yang ada di dalam ayat ini. Yesus Kristus tetap sama selamanya. Itu terambil dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, Yesus Kristus tetap sama kemarin. Saudara berbicara tentang kemarin, itu berbicara tentang waktu yang sudah berlalu. Saudara dikasihi Tuhan, Ibrani pasal yang ke-11 mengungkapkan tokoh-tokoh Alkitab yang telah melewati perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Dan mereka meyakini bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperjelas hal ini, mari kita perhatikan Mazmur 121 ayat yang pertama dan kedua. Di dalam ayat yang pertama, pemazmur berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana akan datang pertolongan bagiku?" Saudara, ayat ini berbicara tentang sesuatu di antara hidup dan mati. Pemazmur mengalami sesuatu yang menakutkan, dan itu membuat mereka ada dalam situasi antara mati dan hidup. Dan setelah melewati waktu perjalanan kehidupan, pemazmur berkata di dalam ayat yang kedua, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan langit dan bumi." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur ini jelas sekali pada waktu itu, di dalam masa-masa yang sulit itu, akhirnya pemazmur melewati masa yang sulit itu, dan mereka meyakini bahwa Allah lah yang menjaga mereka, Allah lah yang menolong mereka. Dan itu dinyatakan dengan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada berapa banyak di dalam kehidupan kita mengalami pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Hitunglah berkat Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita lihat masa lalu kita. Berapa banyak Tuhan sudah memberikan kemurahannya bagi kita. Pertolongan demi pertolongannya. Sebagaimana pemazmur yang melewati masa-masa yang sulit. Mari kita bersama-sama yakin bahwa kasih-Nya, kuasa-Nya, dan penyertaan-Nya tidak pernah berubah. Kita harus bersyukur bahwa di masa-masa yang sudah lewat, Allah telah menolong kita. Nah, hal yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap sama hari ini, baik di masa lalu kita, dan sekarang kita berbicara tentang hari ini. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Mungkin sebagian kita biasa-biasa saja, tapi mungkin sebagian dari kita mengalami sesuatu yang sangat sulit. Hari ini mungkin kita berkata, di mana Tuhan? Kalau Tuhan memang ada, kenapa situasiku menjadi buruk? Situasiku menjadi tidak jelas. Bukankah sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya aku mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan, semuanya lancar? Bukankah itu yang sering didengungkan orang, bahwa kalau kita percaya Yesus semuanya beres? Tapi buktinya hari ini situasinya sangat berbeda. Saudara, mari kita perhatikan peristiwa di dalam Yohanes pasal yang ke-11, di mana Maria dan Marta mengutus orang menyampaikan berita kepada Yesus. Di dalam ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 hari setelah mendengar berita, baru Yesus akan pergi ke tempat itu. Dan Alkitab mencatat, Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat itu. Dan ternyata di ayat yang ke-14, Lazarus sudah mati. Yesus tahu itu. Dan ayat yang ke-15, Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata Yesus sengaja tinggal 2 hari supaya kita dapat belajar percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Marta ketika tahu bahwa Yesus datang, Marta berbicara kepada Yesus, andaikan ada pada waktu itu, maka Lazarus tidak akan mati. Tapi akhirnya Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Nah, hari ini apapun situasi saudara, hari ini apapun keadaan saudara, marilah dengan penuh keberanian kita datang kepada Tuhan. Yesus yang tetap sama di tengah situasi krisis ini. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepadanya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya saudara, mendapat pertolongan pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Hari ini mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tetap sama sampai selama-lamanya. Ini berbicara tentang waktu, hari esok, tentang masa depan kita. Melihat situasi hari ini, sepertinya tidak ada harapan lagi untuk ke depan. Tekanan semakin besar, kesulitan semakin menghimpit. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Mari kita perhatikan 1 Samuel pasal yang ke-17. Kisah Daud mengalahkan Goliat. Saudara, pada waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi situasi yang sangat menakutkan. Dan tentara-tentara Israel ditantang oleh orang-orang Filistin. Di sana ada Goliat yang besar itu sedang menantang bangsa Israel. Pada saat itulah Daud muncul. Dan Daud terus mengatakan, siapa orang ini? Dan mengapa ia menghina pasukan Tuhan, barisan Tuhan? Dan akhirnya ia berjumpa dengan Saul. Dan di dalam pertemuan dengan Saul itu, Daud berkata di dalam pasal 17 pertama Samuel ayat yang ke-37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dan dengan nama Tuhan, Daud mengalahkan Goliat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kisah Daud, sepertinya Daud sangat hebat, luar biasa. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang luar biasa. Daud ketika mengembalakan domba, ia berada dalam situasi di mana domba-domba itu diincar oleh singa dan beruang. Alkitab tidak mencatatnya, tapi saya yakin ketika pertama kali Daud berhadapan dengan singa dan beruang, ia sangat ketakutan. Ia berusaha untuk menghindar, tapi sebagai gembala ia harus menghadapinya. Dan ia berdoa, ia bergumul di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolong. Peristiwa demi peristiwa berhadapan dengan singa dan beruang itu, akhirnya Daud berkata, aku biasa berhadapan dengan singa dan beruang. Kalau singa itu menerkam dombanya, maka aku merebutnya. Daud bilang, aku akan merebutnya dari mulut singa itu, memukulnya, menghajarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk melawan singa dan beruang. Tapi dengan situasi Daud dalam ketakutan, berharap bersandar kepada Tuhan, dan setiap ketakutan itu dilewatinya. Dan akhirnya dalam peristiwa itu Daud berkata, Tuhan yang sama yang akan melepaskan dia ketika ia menghadapi Goliat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah menolong kita di masa lalu. Karena itu hari ini dan hari esok kita harus yakin bahwa Yesus Kristus, Tuhan yang sama itu, yang akan melepaskan kita dari berbagai ketakutan, dari berbagai kekhawatiran. Tuhan akan menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menghadapi semua perubahan dan berbagai ketidakpastian ini, kita harus berpegang kepada yang tidak berubah. Kita harus memegang sesuatu yang pasti. Dan hanya Yesuslah yang memiliki kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Ia tidak pernah berubah. Yesus selalu sama. Yesus selalu memberikan kepastian kepada kita. Hanya Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini sangat penting. Karena dengan meyakini bahwa Yesus tetap sama selamanya, maka kita akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dapat memegang janji-janji firman Tuhan. Kalau kita yakin bahwa Yesus tidak berubah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya, maka kita dapat memegang janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Karena itu saudara, kita harus membaca Alkitab supaya kita mendapatkan janji-janji itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara dapat dengan yakin memegang janji firman Tuhan? Kita harus belajar percaya, semakin yakin bahwa Yesus tidak pernah berubah. Yesus pasti menepati janji-janjinya.
Kalau kita meyakini Yesus tidak berubah, maka kita akan memegang janji-janji firman Tuhan itu. Begitu banyak firman Tuhan, janji-janjinya yang kita dengar hari ini. Tuhan menuntut kita untuk memegang dan meyakini semua janji-janjinya. Saudara, hal yang kedua, kalau kita meyakini bahwa Yesus tidak pernah berubah, Yesus tetap sama, kita akan memperoleh pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Hari ini semua tidak pasti, tidak ada harapan. Tapi bersama dengan Yesus, kita akan meyakini bahwa kita hidup penuh dengan harapan di dalam Yesus Kristus. Harapan itu adalah harapan yang pasti. Yesus adalah ya dan amin. Dan karena itu, mari kita hidup dengan penuh semangat, penuh harapan. Jangan mudah putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak orang stres. Kita mendengar berita di mana-mana orang terlalu mudah membunuh. Hari ini kriminalitas semakin meningkat. Tetapi kalau kita memiliki keyakinan bahwa Yesus tidak pernah berubah, kita akan hidup dengan penuh harapan. Dan Yesus menjadi satu harapan yang pasti dalam hidup kita. Maka itu akan teraplikasi dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Situasi memang tidak menentu, tapi harapan demi harapan selalu ada di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini begitu banyak orang yang mungkin sedang menangis. Mereka tidak tahu masa depan mereka. Mereka ketakutan menghadapi hari esok. Tapi kita punya Tuhan. Jangan lupa, ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita meyakini, mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga, di dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kekuatan yang besar untuk melangkah ke depan. Situasi hari ini mungkin membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Tapi kalau kita yakin bahwa Yesus tidak berubah, maka kita akan memperoleh kekuatan besar. Kita akan melangkah dengan penuh kepastian bahwa Yesus menolong kita. Yesus bersama dengan kita. Dan kekuatan itu yang akan membangkitkan kita untuk tetap semangat di dalam menjalani situasi hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dan ke-6, Tuhan berjanji, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan yakin kita katakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Yesus Kristus tetap sama selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita jalani kehidupan ini bersama Yesus. Mari tetap semangat. Tuhanlah yang memberi kemenangan kepada kita. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa firman-Mu sangat jelas, bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berikan kepada kami ya Tuhan keyakinan bahwa kami dapat memegang janji-janji-Mu. Kami dapat tetap percaya di tengah situasi kami saat ini. Kami bersyukur di hari-hari yang lalu, di waktu-waktu yang telah lewat, Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberikan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat ada sampai hari ini. Dan hari ini, ajar kami untuk meyakini
bahwa Engkau Allah yang sama. Di dalam Yesus Kristus Engkau tidak pernah berubah. Dan ajar kami untuk menghadapi hari esok dengan penuh keyakinan bahwa Yesus bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan. Tolonglah kami yang tidak berdaya ini. Di tengah situasi COVID-19 ini, ajar kami untuk tetap percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kami berdoa hari ini dengan penuh keyakinan, Tuhanlah penolongku. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang tidak berubah, bahwa kita punya Yesus yang selalu sama, tidak berubah. Dia punya kasih setia dalam kehidupan kita. Mari kita menutup ibadah hari ini dengan kembali percaya bahwa ketika kita berseru kepadanya, Dia boleh menyelamatkan, menolong setiap kehidupan kita. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa menyertai perjalanan kehidupan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Turn your eyes upon Jesus.